Halo, selamat datang kembali di mata kuliah ADS. Topik pada pertemuan ini adalah Requirement Engineering Process. Requirement Engineering sendiri itu adalah sebuah proses untuk menetapkan layanan apa yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dari sebuah sistem. Dan nanti juga di situ akan dihasilkan batasan-batasan, akan ditetapkan juga batasan-batasan di mana sistem tersebut beroperasi dan bagaimana nanti batasan pada saat pengembangannya. Jadi requirement itu sendiri adalah deskripsi dari layanan sistem. Jadi layanan sistem itu akan dideskripsikan melalui requirement. Selain itu juga requirement itu termasuk adalah constraint yang dihasilkan. Nah, kita akan melihat ada beberapa tipe requirement. Yang pertama disebut dengan user requirement dan yang kedua adalah system requirement. User requirement adalah statement dalam bahasa natural. Nanti juga terdapat di sana diagram yang berisi layanan apa saja yang akan disediakan oleh sistem dan constant operasional yang dimiliki oleh sistem. User requirement ini sendiri dituliskan kegunaannya itu adalah untuk customer. Sementara itu system requirement adalah sebuah dokumen terstruktur yang isinya itu adalah deskripsi yang lebih detail dari fungsi, layanan, dan operasional constraint yang akan dimiliki oleh sistem. Nah, dalam sistem requirement ini sendiri nanti akan didefinisikan apa saja yang harus diimplementasikan. Nah, ini adalah bagian nanti dari kontrak yang akan kita berikan kepada klien kita ya. Nah, jadi menurut Anda nanti sistem requirement ini akan diberikan kepada siapa? Nah, coba nanti kalian explore. Berikutnya adalah kalau sistem requirement ini adalah higher level. Jadi bisa dikategorikan itu sebagai level yang lebih tinggi daripada fungsional dan non-fungsional requirement. Jadi nanti dalam sistem requirement ini akan terdapat fungsional dan non-fungsional requirement. Contoh dapat kita lihat di sini contoh dari user requirement dan system requirement. Nah, kalau dari user requirement ini kan berasal dari user ya. Nah, user requirement ini sendiri, misalnya kita baca di sini apa isi user requirement. Yang pertama, sistemnya itu shall generate monthly management report showing the cost of drug prescribed by each clinic during that month. Ini saja ya. Jadi nanti ini akan dipecah. Jadi permintaan dari user itu adalah bahwa sistem itu harus bisa mengenerate atau menghasilkan laporan bulanan untuk menampilkan cost dari atau harga dari obat-obatan yang telah diresepkan oleh setiap klinik dalam bulan tersebut. Nah, kalau ini dipecah menjadi system requirement specification, ini akan bisa dituliskan seperti menjadi fungsional dan non-fungsional. Seperti berikut ya, kita lihat bahwa secara fungsional kita bisa memecah lagi menjadi beberapa fungsi. Pertama, on the last working day of. Nah, jadi disebutkan di sini bahwa lebih didetailkan pada hari terakhir hari kerja dalam setiap bulan akan dihasilkan sebuah summary atau ringkasan dari obat-obatan yang telah diresepkan. Nah, nanti akan terdapat juga di sana cost dan klinik yang meresepkan obat-obat tersebut. Nah, kedua, bahwa sistem itu juga nanti akan secara otomatis mengenerate report untuk dicetak setelah jam 17.30 dalam hari terakhir hari kerja pada setiap bulannya. Nah, report tersebut juga harus bisa di-create oleh setiap klinik. Nah, nanti juga dalam laporan tersebut harus didaftarkan setiap nama obatnya, jumlah resepnya, dosis yang sudah diresepkan, dan total cost dari setiap obat-obatan yang diresepkan. Nah, jika obat-obat tersebut tersedia dalam beberapa dosis unit yang berbeda, misalnya obat A itu terdiri ada yang 10 mg, 20 mg, dan seterusnya, kita harus memisahkan reportnya. Jadi reportnya itu harus per dosis, jadi tidak disamakan 10 gram, 20 gram, walaupun obatnya sama tetapi beda dosis, itu akan dipisahkan. Berikutnya adalah akses untuk semua cost dalam report itu harus dibatasi ke orang yang tidak berotorisasi, nanti akan diberikan oleh manajemen akses. Nah, kita bisa melihat di sini dari satu permintaan user dari sini bahwa dia hanya meminta akan ada report yang menampilkan cost dari obat-obatan yang sudah diresepkan oleh setiap klinik dalam
bulan tersebut. Nah, kalau kita pecah ini menjadi sistem requirement, ini akan bisa lebih detail. Lebih detail nanti ini bisa terdiri dari fungsional ataupun non fungsional. Jadi requirement yang ada di sini, sistem requirement yang ada di sini adalah mendetailkan requirement dari user yang sudah ditetapkan di atas. Nah, seperti sudah disebutkan tadi, akan ada fungsional dan non-fungsional requirement, seperti yang sudah kita pelajari dalam pertemuan berikutnya, dalam pertemuan sebelumnya. Fungsional requirement itu apa? Fungsional requirement itu adalah statement dari layanan yang harus disediakan oleh sistem. Bagaimana nanti sistem itu akan memberikan reaksi atau melakukan proses terhadap input tertentu. Nah, dan bagaimana nanti sistem tersebut akan bekerja dalam situasi tertentu. Nah, isinya ini adalah apa yang selain sistem, apa yang bisa dilakukan oleh sistem, dalam fungsional requirement juga kita bisa menetapkan apa yang sistem tidak dapat lakukan. Jadi nanti details juga di sana. Kalau non fungsional requirement itu constraint dari layanan ataupun fungsi yang akan diberikan oleh sistem, misalnya terdiri dari constraint untuk waktu, constraint development process, standar, dan seterusnya. Nah, biasanya itu juga akan ditetapkan pada sistem bukan secara fitur. Jadi langsung seperti sistem itu secara satu kesatuan. Jadi bukan misalnya bukan per form, atau bukan per report, atau bukan per page, enggak. Tapi biasanya akan langsung di-apply ke whole system. Misalnya security, keamanan sistem. Jadi keamanan itu untuk semua sistem. Availability sistem itu 24 jam, misalnya seperti itu untuk semua secara keseluruhan. Jadi bukan dipandang sebagai per fitur ataupun per fungsi dalam sebuah sistem. Nah, ada juga nanti di sana domain requirement, constraint dari sistem dari domain operasi. Jadi di mana nanti sistem tersebut akan dioperasikan di domain apa, kita akan menetapkan constraint-constraint yang ditetapkan pada domain tersebut. Oke, sekarang kita akan masuk ke requirement engineering process. Requirement engineering process ini nanti prosesnya bisa berbeda-beda ya, tergantung dari domain aplikasi yang akan kita lakukan requirement. Nah, tergantung juga pada people yang atau orang-orang yang terkait di sana, ataupun organisasi yang mendevelop requirement-nya. Setiap tahapan pada requirement engineering ini tujuannya adalah untuk menghasilkan namanya sistem requirement document. Jadi apa saja proses pada requirement engineering? Pertama, ada 4 proses dalam requirement engineering. Yang pertama adalah requirement elicitation. Pada proses ini nanti kita akan mencari tahu apa sih yang diinginkan oleh end user ini akan dilakukan oleh sistem. Apa keinginan dari end user kita terhadap sistem yang akan kita bangun. Yang berikutnya adalah requirement analysis. Setelah kita mendapatkan kebutuhan dari user pada tahapan pertama, kemudian kita akan melakukan proses klasifikasi, memprioritaskan, dan melakukan proses negosiasi terhadap requirement yang sudah kita kumpulkan tadi. Setelah kita melakukan proses analisis, nanti kita akan memvalidasi requirement ini. Apakah requirement yang sudah kita analisis ini sesuai dengan yang diinginkan oleh user. Nah, berikutnya adalah kita akan ada proses requirement management. Di sini bagaimana kalau ternyata ada perubahan terhadap requirement. Jadi akan ada beberapa kondisi nanti ternyata requirement itu berubah, baik itu karena bisnis proses yang berubah, atau mungkin karena standar yang berubah, atau bisa jadi karena banyak hal, requirement tersebut akan diubah dalam proses kita masih melakukan requirement. Nah, nanti akan ada namanya requirement management, bagaimana kita akan mengolah atau melakukan proses memanage perubahan terhadap requirement. Jadi ini 4 tahapan besar dalam requirement engineering process. Nah, kita bisa melihat pertama contohnya dari setiap tahapan. Yang pertama tahapan ini kita lihat studi kasusnya adalah kita mau membuat kita akan menghasilkan sebuah sistem namanya patient record system. Nah, untuk requirement engineering-nya dimulai dari tahap elisitasi. Nah, untuk tahap elisitasi kita melakukan apa? Kita akan berbicara kepada semua orang yang akan menggunakan sistem ini. Siapa saja, yaitu pasien, dokter, ya pastikan yang menggunakan namanya juga patient record system. Jadi habis itu dokternya, nurse-nya, resepsionisnya, dan manajer. Kenapa kita harus berbicara kepada mereka? Untuk mencari tahu
bagaimana kondisi saat ini dikerjakan gitu, apakah bagaimana bisnis proses yang terjadi saat ini, bagaimana sistem itu bekerja saat ini gitu. Selain itu juga kita lihat apa batasan-batasan legal dari proses tersebut, apakah ada hal yang tidak boleh kita lakukan nanti pada saat melakukan sistem ini, mengembangkan sistem ini. Terus kita juga nanti akan menanyakan apa masalahnya dari current system sehingga patient record system yang akan kita kembangkan ini diperlukan. Nah, apalagi improvement. Jadi saat ini sudah dilakukan proses pengumpulan kebutuhan, pengumpulan data-data pasien itu apa yang perlu diimprove. Jadi mungkin kalau kita ambil studi kasusnya mungkin saat ini patient record system itu belum pakai sistem, jadi masih menggunakan manual, jadi ditulis di kertas. Itu mungkin karena sistem praktis yang dijelaskan bahwa saat ini ada di kertas, ada beberapa restriction legal, misalnya harus pakai KTP dan seterusnya. Problem current system, apa masalah dengan current system yang sekarang? Karena itu masih menggunakan kertas, jadi lama kalau dilakukan pencarian data, atau kadang datanya hilang gitu, karena kan dicariin di kertas, dicariin di rak-rak kertas itu lama. Setelah itu apa improvement yang diharapkan? Ya pasti nanti mereka akan mengharapkan bahwa selain ini bisa menggunakan computerized, kami juga akan mengharapkan adanya misalnya laporan yang seperti ini, atau ada perbaikan di sisi yang seperti ini. Nah itu disebut dengan improvement. Habis itu masalah security, jadi apa yang diharapkan nanti. Jadi untuk patient record system ini nanti hanya akan bisa dibuka oleh misalnya resepsionis atau manajer atau siapa, nanti mereka akan menjelaskan, dan setelah itu cost. Jadi nanti biaya yang akan mereka biaya yang akan kita keluarkan pada saat before and after dari patient record system ini nanti akan dikerjakan. Itu untuk tahap elisitasi. Nah, setelah itu kita akan maju ke tahap kedua. Ini bukan elisitasi ya, ini adalah analisis. Nah, setelah kita mendapatkan requirement dari patient, dokter, nurse. Jadi ini kita harus lihat dari berbagai point of view ya. Kita akan menanyakan ke pasiennya apa yang mereka inginkan, bagaimana kalian sekarang melakukan prosesnya gitu. Nanti dokter juga akan memberikan point of view yang berbeda sebagai dia sebagai dokter. Saya sebagai dokter nanti susahnya untuk melihat rekam mediknya, karena kalau kertas kadang ada rekam medik yang hilang dan seterusnya. Jadi akan ada point of view nanti dari beberapa stakeholder yang terlibat dalam sistem ini. Nah, oleh karena itu pada saat elisitasi nanti kita akan melakukan proses dokumentasi. Jadi kita akan mendokumentasikan kebutuhan yang sudah kita kumpulkan dalam tahap elisitasi, dan kemudian kita akan melakukan proses review apa yang paling perlu. Jadi kadang nanti banyak sekali keinginan dari customer atau dari user, jadi kita nanti harus melakukan proses menentukan mana yang paling perlu dari setiap requirement tersebut. Nah, nanti setiap requirement itu kita akan memberikan berapa effort ataupun cost yang akan diperlukan untuk setiap requirement, bagaimana nanti proses pengerjaannya berapa lama diperlukan untuk setiap requirement tersebut, dan apa hardware-hardware yang diperlukan. Nanti itu akan kita tetapkan pada saat tahap analisis. Setelah kita menetapkan tersebut, kita kembali melakukan validasi. Jadi hasil yang sudah kita dokumentasikan tadi dari requirement yang sudah kita kumpulkan dan kita analisis, kita kembali mengirimkan requirement tersebut ke user. Kita kemudian akan menjelaskan lagi apakah ini sesuai dengan yang diharapkan. Nanti akan ada di sana proses question and answer. Jadi akan ada proses diskusi antara kita sebagai analis ataupun yang mendevelop dengan user kita. Nanti akan didiskusikan. Kalau ternyata requirement-nya itu belum sesuai atau ada yang harus diperbaiki, nah kita akan kembali lagi ke langkah pertama. Kita kembali lagi untuk melakukan requirement, elisitasi. Setelah itu nanti requirement kita analisis, kemudian kita validasi, sampai ini adalah proses yang iteratif, sampai akhirnya nanti pada saat proses validasi sudah oke, baru requirement-nya sudah selesai. Nah, terakhir itu ada manajemen, di mana nanti akan ada review requirement antara semua stakeholder. Apakah nanti akan ada perubahan dari requirement, dan bagaimana perubahan terhadap requirement ini akan dikelola. Oke, cara garis besar kita bisa melihat di sini, ini adalah secara umum requirement engineering proses itu secara initialnya sebenarnya dimulai dari sebuah feasibility study ataupun studi kelayakan. Apakah proyek ini layak untuk dilakukan, apa
yang menjadi keuntungannya, kerugian kalau proyek ini dikerjakan. Feasibility study sendiri akan menghasilkan sebuah report ataupun laporan feasibility yang akan diberikan kepada project owner atau kepada project sponsor seperti itu. Setelah itu nanti akan masuk ke requirement elisitasi dan analisis. Proses requirement elisitasi dan analisis tersebut akan menghasilkan namanya sistem model. Jadi kita akan menghasilkan tadi yang disebut ya, akan ada juga nanti diagram di sana. Kita jadi memodelkan sistemnya. Nah, setelah kita pada saat requirement elisitasi dan analisis ini kita akan menghasilkan namanya requirement specification. Nah, requirement specification ini kita akan secara bolak-balik melakukan, kalau belum sesuai kembali lagi ke elisitasi, terus kita hasilkan spesifikasinya, kalau belum sesuai kembali lagi ke elisitasi dan analisis, hasilkan spesifikasi. Jadi ini proses iteratif. Nah, setelah kita menghasilkan requirement specification, maka nanti kita akan memvalidasi. Ini juga nanti akan iteratif ya. Jadi kalau misalnya divalidasi ini belum sesuai, ya kita akan kembali lagi untuk melakukan proses elisitasi. Nah, proses requirement specification sendiri akan menghasilkan user dan system requirement. Nah, nanti user dan system requirement ini akan menghasilkan sebuah dokumen yang menjadi hasil dari requirement engineering proses, yaitu requirement document. Oke, sekarang kita akan membahas setiap proses itu satu persatu, yang dimulai dari feasibility study. Ini sebenarnya initial proses ya dari sebuah requirement engineering. Nah, feasibility study ini gunanya untuk menentukan apakah proyek atau proyek yang dipropose itu sebenarnya layak atau tidak layak untuk dikerjakan. Nah, fokusnya itu adalah untuk mengecek apakah sistem yang akan dikerjakan tersebut berkontribusi terhadap tujuan dari organisasi. Jadi kalau tidak berkontribusi, berarti tidak visible untuk dikerjakan dan proyek itu tidak akan dikerjakan. Apabila sistem itu menggunakan teknologi, apakah itu juga masih sesuai dengan budget? Jadi ini adalah sebenarnya bagian dari project manajemennya. Apakah perlu untuk mengintegrasikan dengan sistem yang sudah ada? Apakah ada cara yang lebih simple untuk mengerjakan ini? Misalnya bisa mungkin opsi yang lain, kita membeli software yang sudah ada daripada kita harus mengerjakan dari awal, atau kita akan mengcustomize software yang sudah ada. Jadi ini adalah part dari project management untuk melihat bahwa apakah visible proyek ini dikerjakan atau tidak. Sekarang kita akan masuk ke proses utama dari, nah kita lihat dulu feasibility study implementation ini. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan kita pertanyakan pada saat kita melakukan feasibility study. Nah, kita tanyakan pertama, apa yang terjadi kalau sistem ini tidak diimplementasikan? Apakah akan menyebabkan kerugian, ataukah akan membuat perusahaan bangkrut, atau seperti apa ya? Jadi kita lihat level urgency dari sistem yang akan kita kerjakan ini. Apakah ada masalah dalam sistem yang sekarang? Jadi kalau ada masalah dari sistem sekarang, masalahnya apa? Dan bagaimana sistem ini nanti akan memberikan solusi daripada masalah yang ada sekarang. Apabila memang kita perlu untuk mengintegrasikan dengan sistem lain, bagaimana itu akan diintegrasikan gitu. Dan berikutnya, apakah kita memerlukan teknologi baru untuk mengerjakan proyek ini? Terus apakah butuh juga keahlian yang baru? Apakah cost-nya cukup untuk cost ataupun resource yang dimiliki cukup untuk mensupport sistem yang kita propose? Itu yang akan nanti dinilai dalam feasibility study. Nah, feasibility study ini dikerjakan oleh project manager ya biasanya ya. Setelah kita masuk itu, baru kita masuk ke tahapan pertama, yaitu tahap elisitasi dan analisis. Nah, di sini juga kadang itu disebut requirement elicitation, itu sering juga disebut dengan requirement discovery ya. Karena memang di elisitasi inilah kita akan menemukan kebutuhan dari user itu sendiri. Pada tahap elisitasi ini kita akan melibatkan semua stakeholder. Di sini kita lihat ada end user, manager, engineer, semua, bahkan technical staff yang bekerja pada level operasional. Kita akan ikut sertakan dalam proses pengambilan pencarian kebutuhannya untuk mencari tahu tentang domain yang sedang kita kerjakan. Jadi misalnya kalau seperti tadi contoh kan domainnya adalah domain kesehatan, jadi kita harus seperti mencari tahu dulu bagaimana domain tersebut. Nah, setelah itu nanti kita akan mencari tahu apa keinginan
user yang bisa dilakukan oleh sistem. Jadi misalnya mereka akan bilang bahwa sistemnya harus kami maunya sistemnya bisa seperti ini, bisa seperti ini. Sistemnya bisa menghasilkan report A, sistemnya bisa mencatat data pasien dan seterusnya. Nanti juga akan dijelaskan constraint-constraint yang akan berlaku pada proses operasional, nanti pada sistem operasionalnya. Nah, nanti di sini kita akan mengikut sertakan semua stakeholder yang terlibat. Jadi kita bisa lihat di sini nanti ini adalah requirement analisis proses. Jadi nanti setelah kita elusitasi proses tadi, kita gathering, kita discovery, kita melakukan interview, kita melakukan brainstorming, ataupun kita melakukan teknik-teknik dalam requirement elusitasi, kemudian kita akan melakukan proses analisis requirement. Nah, ini ada beberapa proses dalam requirement analysis, dimulai dari domain understanding, kemudian valid. Nah, ini kita bisa lihat ya ada berapa ya, domain understanding, kemudian kita requirement collection, mengumpulkan kebutuhan, kemudian kebutuhan itu kita klasifikasi. Kita mengklasifikasikan, kita melihat ada nggak dari kebutuhan tersebut yang konflik. Jadi kadang ya ada antara divisi itu tidak sama point of view, jadi tidak sama kebutuhannya. Jadi kita akan melihat nanti bagaimana kita akan menyelesaikan konflik dari kebutuhan. Nah, setelah itu kita akan melakukan memprioritaskan kebutuhan mana, karena kadang akan banyak sekali kebutuhan. Jadi kita harus memprioritaskan kebutuhan mana yang akan diselesaikan terlebih dahulu. Setelah itu tadi, setelah kita melakukan itu, kita akan proses validasi ke user, apakah hasil analisis kita ini sudah sesuai. Kalau belum, kembali lagi ya, prosesnya dilakukan berulang. Kalau sudah selesai, kita kembali berulang ke domain understanding, ulangin lagi sampai kita kembali lagi validasi. Apabila validasi sudah oke, baru kita akan menghasilkan namanya dokumen requirement definition and specification. Oke, ada beberapa masalah nanti yang akan kita temukan pada saat kita melakukan requirement analysis. Jadi perlu kita pahami bahwa stakeholder ataupun user kita itu biasanya mereka tidak tahu apa yang benar mereka butuhkan. Nah, kadang juga stakeholder tersebut akan menceritakan requirement dari menggunakan terminologi mereka sendiri yang kadang kita juga tidak paham sebagai analis gitu. Jadi domain itu kan banyak, ada domain misalnya pertambangan, akademik, ada juga misalnya medical dan seterusnya. Jadi mereka kan memiliki terminologi sendiri. Jadi kadang stakeholder itu nanti akan menggunakan terminologi mereka sendiri gitu. Ya, kalau kita bidang medical nanti akan ada kata, oh ini PK Cito, apalagi ya, ini adalah obat-obatan yang seperti apa. Jadi ada kan beberapa terminologi yang kita harus mempelajari. Makanya tadi disebutkan bahwa pertama kita harus melakukan domain understanding. Kita pahami dulu domain di mana sistem ini kita kerjakan. Nah, selain itu juga seperti yang saya sebutkan tadi akan ada konflik requirement antara different stakeholder. Jadi misalnya staff. Nah, staff itu pengennya gampang digunakan. Sementara manajemen itu perlunya itu security-nya highest. Jadi level security-nya yang sangat tinggi. Padahal biasanya semakin security-nya semakin bagus, biasanya kemudahannya akan semakin rendah ya. Jadi karena akan semakin repot. Jadi misalnya nggak cukup dengan password, atau mungkin juga harus ada nanti melihat kita akan melakukan proses misalnya password yang berulang, atau bahkan kita menggunakan namanya beberapa tahapan untuk agar memastikan bahwa security-nya aman. Sementara kan ini jadi bertentangan ya. Padahal staff pengennya gampang aja digunakan. Padahal kalau manajemen itu harus aman. Yang mana adalah keamanan yang lebih tinggi itu biasanya easy of use-nya itu akan makin rendah gitu. Kalau cuma pakai password kan gampang ya. Masuk password, satu password saja. Misalnya kalau staff biar gampang itu menggunakan passwordnya cuma cukup 4 karakter misalnya seperti itu. Padahal manajemen bilang passwordnya harus aman. Misalnya harus terdiri dari angka, huruf, dan seterusnya. Jadi staffnya nanti akan merasa, oh ini kok susah sekali ya, password harus seperti ini dan seterusnya. Berikutnya lah untuk dari sisi pasien itu, dia pengennya itu bisa mengganti appointment atau janji itu dengan gampang. Jadi saya pengen, harusnya dia sudah membuat janji untuk bertemu dokter itu untuk besok jam 10. Tapi dia pengen itu bisa dia ganti. Oh saya dari jam 10 pengen jam 3 gitu. Itu keinginan pasien ya pastinya ya, jadi lebih gampang buat dia. Tapi manajemen kan tidak berpikir seperti itu. Karena dengan seperti yang diinginkan pasien itu akan ada nanti konflik di mana
harus ada dong ketersediaan resource yang sangat tinggi di sana. Jadi padahal manajemen itu merasa bahwa kita harus perlu merencanakan staff resourcing dan juga mereduce cost. Jadi kalau misalnya untuk memenuhi kebutuhan staff resourcing ini dan reduce cost ini, berarti pasien ini harus mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan oleh rumah sakitnya gitu. Jadi tidak bisa change appointment sesuka hati. Jadi kalau misalnya keinginan pasien ini, kita bisa melihat ini adalah ada konflik di sini. Nah, di sinilah nanti kita melihat bagaimana peranan seorang analis untuk melakukan proses negosiasi ataupun proses menghandle konflik ini. Bagaimana dia memberikan solusi, bagaimana konflik ini akan diselesaikan. Nah, berikutnya juga ada permasalahan bahwa ada organizational and political factor. Jadi ada beberapa organisasi itu akan ada faktor-faktor politis yang nanti akan mempengaruhi requirement dari sistem, termasuk di sini data protection ya. Jadi mungkin hal yang ini bisa ada beberapa perusahaan yang datanya itu sangat diprotek dengan sangat baik. Jadi kita melakukan berbagai prosedur untuk memproteksi data. Nah, berikutnya adalah problem yang terakhir. Berikutnya adalah requirement itu bisa berubah pada proses analisis. Belum lagi dikerjakan, belum lagi masuk coding, pada analisis dia sudah berubah. Nah ini bagaimana nanti ini akan dikelola. Bisa jadi karena mungkin ada perubahan pada stakeholder, ada perubahan pada bisnis, misalnya perubahan pada undang-undang, itu kan akan sangat mempengaruhi pada requirement. Jadi nanti bagaimana, disinilah kita akan mengelolanya dalam requirement. Nah, berikutnya setelah kita melakukan requirement analysis itu, kita akan melakukan requirement validation. Nah, dalam requirement validation ini, kita kemudian akan mendemonstrasikan hasil analisis kita kepada user, apakah memang ini yang mereka inginkan. Nah, requirement error itu, kalau terjadi error pada requirement, cost-nya akan sangat tinggi. Jadi, seperti yang sudah kita pelajari pada role playing itu, kalau requirement memang tidak tepat, kita akan kembali ke belakang itu untuk memperbaiki requirement itu akan menghabiskan cost ataupun biaya yang sangat tinggi. Yang sudah jadi, setelah jadi baru kita tahu bahwa itu tidak sesuai dengan keinginan customer, memperbaiki dari awal, itu pasti cost-nya akan sangat tinggi. Oleh karena itu, lebih baik requirement-nya kita validasi dulu sebelum kita melakukan tahapan berikutnya, itu masuk ke tahapan coding atau proses development. Nah, di sini disebutkan fixing a requirement error after delivery may cost. Jadi katanya apabila kita memperbaiki requirement error, ketidaksesuaian requirement tersebut setelah kita mengerjakannya ataupun setelah implementasi selesai, maka itu akan menghabiskan dana 100 kali lebih banyak. Jadi dana cost yang dibutuhkan untuk memperbaiki requirement itu pada saat setelah itu di delivery akan 100 kali lebih besar daripada kita masih dalam requirement itu kita benerin. Itulah pentingnya requirement validation. Nah, dalam requirement validation ini akan melakukan proses requirement checking. Apa yang akan dicek validitasnya? Apakah memang sudah sesuai dengan yang diinginkan customer? Apakah ini memang best support untuk kebutuhan customer? Berikutnya adalah konsistensi. Di sini kita melihat apakah ada konflik pada requirement. Kita juga melihat completeness-nya. Apakah fungsi yang diinginkan oleh customer tersebut sudah sesuai, semuanya fungsinya sudah kita penuhin gitu. Apakah kita lihat apakah masih ada fungsi yang belum disesuaikan nanti di sana. Berikutnya adalah realistik ya. Nah, jadi jangan nanti requirement itu tidak realistik. Jadi kita harus menyesuaikan terhadap budget yang disesuaikan dan teknologi yang ada sekarang. Jadi jangan terlalu, keinginannya pun jangan terlalu out of the box gitu. Jadi teknologinya belum tersedia, customer-nya sudah menginginkan seperti itu. Jadi harus realistis ya. Terus budget juga. Jadi jangan budgetnya hanya kecil tapi keinginan customer banyak sekali. Nah, ini nanti harus kita lihat dalam requirement itu, kita lihat realistik nggak ini untuk dikerjakan. Dan berikutnya adalah masalah verifikasi. Bisa nggak nanti requirement ini dicek ini requirement datang dari mana. Nanti oleh karena itu kita harus mencatat atau mendokumentasikan requirement ini. Jadi kita catat requirement dari stakeholder A seperti apa, sehingga nanti kita bisa melakukan requirement check, memverifikasi kembali apakah requirement ini sudah sesuai ke stakeholder yang melakukan request terhadap requirement tadi.
Dan berikutnya kita akan melihat requirement management ini adalah tahapan terakhir. Ini adalah bagaimana kita proses yang akan kita lakukan untuk apabila terjadi perubahan pada requirement. Nah, di sini akan ada new requirement. Apa saja yang dikelola dalam requirement management itu adalah new requirement. Jadi kalau ada requirement yang tiba-tiba bertambah atau ada pun requirement yang berubah, yang berikutnya adalah adanya viewpoint. Ternyata beda. Jadi kita jelaskan itu dijelaskan oleh user itu ditangkap oleh sama analisnya itu berbeda. Sehingga kadang akan muncul namanya contradictionary. Jadi akan ada kontra yang ternyata cara memandang dari permasalahan atau requirement yang dijelaskan itu berbeda. Nah, disitulah nanti kita akan memperbaikinya kembali dalam requirement engineering proses itu. Hasilnya itu kita akan melakukan feasibility study. Setelah itu kita akan masuk ke requirement engineering prosesnya, yaitu dimulai dari elisitasi, kemudian analisis, kemudian kita nanti di sana akan melakukan requirement verification dan validation, dan terakhir adalah requirement management. Nah, requirement elicitation analysis itu iteratif. Nanti akan ada di sana proses domain understanding, requirement collection, classification, structuring, memprioritaskan dan memvalidasi requirement. Sistem yang memiliki multiple stakeholder itu pasti akan memiliki different requirement. Kalau stakeholdernya satu ya pasti requirement-nya tidak akan different ya. Tapi kalau biasanya sistem yang memiliki multiple stakeholder, biasanya mereka akan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Sama seperti misalnya kalau kita di CIS, kebutuhan dari dosen akan berbeda dengan kebutuhan mahasiswa. Kebutuhan dosen akan berbeda dengan kebutuhan teaching assistant. Kebutuhan teaching assistant akan berbeda dengan kebutuhan tendik. Setiap requirement itu berasal dari stakeholder. Jadi stakeholder yang berbeda pasti requirement-nya akan berbeda. Tetapi dalam hal ini security atau keamanan itu adalah biasanya yang paling umum ya, yang paling umum harus dimiliki oleh sebuah sistem. Oke, demikian pertemuan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi dalam topik berikutnya.